Ya. Assalamualaikum Bu Pur. Waalaikumsalam Bunda. Apa kabar? Sehat Bunda? Alhamdulillah. Hari ini Bu Pur akan ada coaching dengan Budia ya? Iya, tadi saya mendapat WA katanya Budia mau coaching gitu. Ya. Terus persiapan apa yang sudah Ibu Pur persiapkan untuk coaching nanti dengan Budia? Oh iya, untuk melakukan coaching nanti saya sudah persiapan antara lain nanti saya mau mengajak Budia di tempat makan yang santai begitu, kemudian menampilkan suasana yang nyaman. Saya ingin hadir secara penuh bersama Budia. Saya juga nantinya mau berusaha untuk mendengarkan secara aktif supaya bisa memberikan pertanyaan lanjutan yang tentunya berbobot, bisa menggali apa potensi kekuatan diri dia agar bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya gitu ya. Oh iya, untuk menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya apa yang sudah Ibu Pur persiapkan? Untuk menghadirkan pertanyaan yang berbobot tentu saja nanti saya harus menyimak betul apa yang disampaikan oleh dia. Saya harus betul-betul fokus begitu Bunda, tidak boleh sambil main HP atau apa begitu Bunda. Oke, kalau begitu silahkan untuk melaksanakan coaching dengan Budia. Semoga berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Iya, terima kasih Bunda. Halo, Kenapa? Kenapa ini? Saya itu ada masalah tentang itu loh Bu. Itu kan tahu sendiri, saya kan dari CGP. Tiba-tiba saya itu dapat panggilan PPG. Saya bingung Bu, nanti itu bagaimana cara menghadapinya, tugas-tugasnya, kalau banyak gimana. Terus apalagi kalau Zoom, kalau ada Zoom yang bersamaan itu bingung saya jadi bingung. Ya sudah, tenang dulu. Mau pesen apa dulu? Mau pesen apa? Itu aja lah. Ya, tak pesen film dulu ya. Ya, oke. Sudah agak lega ya Budia. Oke Budia, tadi Ibu ada masalah dengan CGP yang berbarengan juga dengan PPG, sering juga Zoom-nya bersamaan begitu ya. Iya. Itu yang membuat Ibu galau gitu, bingung. Kalau boleh tahu, biasanya kalau Zoom-nya PPG itu jam berapa? Kalau Zoom PPG itu Bu yang tambah bingung karena Zoom-nya itu nggak tentu, tergantung dosennya maunya jam berapa. Kan itu bingung. Sedangkan PGP itu kan sudah ditentukan, tapi tidak bisa ada PPG. Nanti kan bersamaan itu loh Bu yang membuat saya bingung. Nanti saya nggak bisa konsentrasi seperti itu. Apa yang membuat dia nggak bisa konsentrasi apa? Ya karena kan harus itu melakukan dua kegiatan bersamaan, Zoom PPG sama Zoom CGP dengan materi yang berbeda. Disitulah saya tidak bisa konsentrasi. Apakah setiap hari Zoom-nya bersamaan? Tidak, ya kadang kalah bersamaan, kadang tidak. Begitu. Kemudian kalau ketika tidak bersamaan, dia bisa tetap fokus. Bisa Bu, karena kan kita melakukan satu kegiatan saja. Contohnya kegiatan Zoom PPG, berarti saya kan menyimak tentang materi-materi PPG saja, tidak tergantikan dengan saat Zoom dengan cerita juga. Begitu. Kemudian ini kan sesuatu kegiatan yang memang dipilih oleh Budia ya. Kemudian perasaan Ibu bagaimana ini melakukan PPG, mendapatkan berkah CGP, ini perasaannya Budia bagaimana dulu? Perasaan saya itu campur aduk. Di satu sisi saya senang, di sisi Senang ya? lain aku kan khawatir itu loh tugas-tugasnya nanti bisa saya kerjakan. Khawatirnya ini kenapa? Iya
takutnya nanti saya tidak bisa mengerjakan tugas-tugasnya bersamaan, tidak bisa melakukan Zoom bersamaan, tidak bisa fokus terhadap kedua kegiatan tersebut. Tidak bisa melakukan secara bersamaan. Nah ini kalau Budia tidak bisa melakukan secara bersamaan, tidak bisa mengerjakan tugas secara bersamaan, berarti apa yang seharusnya Budia lakukan supaya tugas-tugas ini tidak dilakukan secara bersamaan? Biasanya saya melakukan skala prioritas, Bu. Jadi mana yang lebih bagus, mana yang lebih memang harus saya utamakan, itu harus saya utamakan terlebih dahulu. Baru setelah hal yang saya utamakan itu selesai, baru ke hal yang lain yang mungkin sifatnya masih bisa ditunda. Seperti itu. Berarti deadline-nya mana nih Iya. gitu ya. Nah, sudah pernah diterapkan oleh Budia Sudah, Bu. dan bisa berjalan kan? Waktu itu bisa. Nah, bisa kan? Berarti kemudian apa yang menjadi kerisauan Budia lagi nih? Kok masih risau, masih galau begitu? Itu, Bu, kalau seandainya waktu deadline bersamaan, sedangkan di satu tugas, contohnya tugas PPG saya itu belum selesai, tiba-tiba tugas CGP juga datang dan deadline-nya itu sudah mendekati semua, itu yang membuat saya galau. Nanti pikiran saya dibagi-bagi bagaimana gitu. Oh, begitu. Iya. Begitu. Nah, ini Budia sudah berjalan berapa lama ini PPG? Kalau PPG baru 1 bulan. Baru 1 bulan, berarti Bulan masih CGP-nya. berjalan ya. Kemudian kalau CGP-nya sudah berjalan berapa bulan? Sudah ada 3 bulan. 3 bulan. Sejauh ini Budia sudah mendapatkan ritmenya apa belum? Ritme untuk belajar mensiasati antara CGP dengan kegiatan PPG, ini ritmenya sudah mulai dinikmati Budia atau belum? Ya, sudah, Bu, untuk bisa menjalankan kegiatannya biar bisa enjoy. Biasanya saya itu print atau mencetak jadwal. Jadi jadwal keduanya saya cetak. Kalau itu kan jadwalnya sudah tertentu. Ya. Walaupun memang di PPG nggak tentu ya. Tapi saya cetak dulu jadwalnya. Saya lihat mana sih yang kira-kira nanti itu masih bisa diundur itu jadwalnya. Itu saya undur dulu. Jadi yang lebih tadi seperti yang saya katakan melakukan skala prioritas. Yang saya prioritaskan itu yang saya kerjakan terlebih dahulu. Alhamdulillah. Kemudian baru setelah yang sudah prioritas sudah selesai, baru yang berikutnya. Dan selain itu, agar saya tidak bingung lagi dalam 2 kegiatan tersebut, kegiatan mana yang sudah saya kerjakan, itu nanti saya checklist biar tahu, oh ini ternyata sudah saya lakukan. Seperti itu. Berarti itu sudah dilakukan Budia sebetulnya? Sudah. Oh sudah, berarti ada kekhawatiran tersendiri itu ya terkait terlalu takut nanti bagaimana. Nah, ini ketakutan ini loh yang harus bagaimana ini Budia mengelolanya ini supaya tidak takut lagi. Bagaimana Budia mengelolanya? Ya, saya harus itu ya lebih mengatur waktu agar memang benar-benar saya bisa mengerjakan tugas dengan baik tanpa ada tugas yang mundur waktunya, sehingga nanti saya bisa benar-benar itu mengerjakan tugas sesuai jadwalnya dan tugasnya itu bisa saya kerjakan dengan baik sehingga nanti hasilnya antara CGP dan PPG karena dua-duanya penting sih penting ya. ya. Untuk CGP mungkin dibilang nggak penting karena sudah terlanjur 3 bulan itu loh. Mau gimana lagi kan harus juga harus diselesaikan dengan baik seperti itu. Nah, kemudian harapannya Budia nih udah dapat PPG, dapat CGP pula, ini berkah yang luar biasa. Ini harapannya Budia terhadap program ini apa yang diharapkan Budia ini? Ya, harapannya saya bisa di CGP ataupun di PPG saya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi ilmu di CGP juga saya bisa masuk semua. Nanti bisa saya lakukan kegiatan sehari-hari untuk mengubah pendidikan gitu ya. Terus untuk di PPG nanti materi-materi di PPG juga bisa saya dapatkan dengan optimal juga sehingga bisa saya praktekkan juga dalam pendidikan. Gitu. Berarti banyak manfaatnya ya Budia ya. Kalau sejauh ini Budia sudah melakukan PPG ini, manfaatnya apa nih yang sudah didapat Budia sejauh ini? Di antaranya kalau PPG saya itu yang mungkin dulu masih bingung terhadap pembuatan media aja, itu sekarang saya lebih
gamblang ya tentang pembuatan RPP dan seperti itu. Jadi kita lebih tahu oh ini loh yang bagus rencananya, sehingga penerapannya terhadap pendidikan juga bagus. Jadi itu lebih inovatif ya Bu Diah ya. Wah, luar biasa dapat ilmu dari PPG padahal baru 1 bulan ya. Ya. Kemudian untuk CGP-nya sendiri nih, effortnya ke Bu Diah, ini imbasnya ke Bu Diah sejauh ini bagaimana ini? Untuk CGP banyak Bu, di antaranya itu saya bisa membuat pendidikan yang berpihak pada anak. Yang dulu mungkin kita pertama saya kelas 1 ya Bu, anaknya kan itu super ya Bu ya. Super bagaimana? Super susah diatur karena masih kurang komunikasinya belum bisa memahami seperti itu. Tapi dari pendidikan CGP ini saya tahu pendidikan yang tepat untuk anak itu adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Jadi kita itu mengarahkan anak, bukan kita yang memaksakan anak. Kalau anak kita arahkan, kita bimbing, nanti kan dia bisa sesuai dengan keinginannya sehingga dia bisa melakukan pembelajaran dengan baik secara menyenangkan. Luar biasa. Nah, ini ada pembelajaran berpihak pada murid nih. Wah, saya tertarik ini Bu Diah. Bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid itu maksudnya bagaimana Bu Diah yang sudah Ibu terapkan? Berpihak pada murid yang sudah saya terapkan diantaranya yaitu melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang kemampuannya, kemudian sesuai jenjang keinginan atau bakat anak, kegemaran anak seperti itu. Jadi kita mengikuti anak. Kalau anak inginnya dia suka di seni ya kita di seni, tapi kita masukkan pendidikan yang kita dapat. Begitu. Sehingga anak bisa menikmati pendidikan tersebut. Berarti melalui pendidikan guru penggerak, melalui pendidikan profesi guru, ternyata ini manfaatnya luar biasa untuk Bu Diah ya. Nah, dari yang Ibu ungkapkan tadi, ternyata dari PPG Bu Diah bisa apa tadi? Dari PPG dapat manfaat apa tadi Bu Diah? Membuat modul ajar, RPP seperti itu, perencanaan pembelajaran itu bisa dengan begitu. Nah, itu dapat manfaat itu ya. Kemudian dari program CGP tadi yang manfaatnya apa Bu Diah yang sudah diungkapkan? Kita bisa menciptakan pendidikan yang berpihak kepada anak. Nah, sejauh ini nih Bu Diah, apa yang sudah dilakukan Bu Diah untuk meringankan pekerjaan Bu Diah, untuk meringankan tugas-tugas Bu Diah dalam menjalankan kewajiban Bu Diah sebagai guru, kewajiban Bu Diah dalam melaksanakan program CGP dan PPG? Kira-kira sejauh ini ada yang bantu enggak nih? Untuk yang membantu belum ada Bu, karena memang kebetulan di sekolah saya itu gurunya semua aku sibuk mengikuti CGP sendiri, mengikuti PPG sendiri, jadi ya mau tidak mau harus saya sendiri. Ya. Apakah belum sejauh ini Bu Diah apakah ada sesuatu yang bisa dilakukan Bu Diah untuk meringankan pekerjaan Bu Diah? Ada untuk saat ini, selain saya melakukan skala prioritas, saya juga mencetak jadwal mana yang memang harus saya lakukan terlebih dahulu yang saya lakukan, kemudian mana yang bisa saya tinggalkan, bisa saya tinggalkan dulu. Selain itu juga saya mengingat lagi Bu perjuangannya dulu waktu mau mendaftar, terus nanti saya juga biar saya tidak terlalu beban, itu saya ingat-ingat hasilnya. Oh ternyata baru berjalan seperti ini hasilnya sudah banyak. Terus di endingnya nanti pasti banyak sekali ilmu yang saya dapat dan bisa menambah saya untuk bisa menciptakan pendidikan yang lebih baik lagi dan lebih maju, lebih inovatif seperti itu. Wah, luar biasa Bu Diah. Ternyata nanti manfaatnya itu ternyata banyak loh. Nah, ini semoga menambah semangat Bu Diah ya. Nah, kemudian berarti rencana aksinya Bu Diah nih untuk menambah semangat supaya tidak merasa khawatir lagi, supaya tidak ada resah ini Bu Diah, apa yang akan dilakukan? Iya tadi Bu, yang pertama saya akan mencetak jadwal, mungkin saya besarkan Bu, terus saya taruh di ruangan yang mungkin sering saya alami, sehingga setiap hari kan saya bisa melihatnya. Gitu. Yang kedua, saya mengerjakan tugas yang sudah deadline jadi skala prioritas. Yang ketiga diantaranya saya mengingat nanti endingnya hasilnya itu apa, manfaatnya untuk saya, biar saya tidak terlalu beban sehingga bisa enjoy menjalani keduanya. Ya Bu Diah, ternyata obrolan kita asik sekali ya siang hari ini. Terima kasih Bu. Ternyata
dengan obrolan kita yang mungkin nggak terasa ya Bu. Iya. Saya oh iya ya ternyata itu Nah, buat saya. manfaatnya ya itu kita harus bersyukur ya Bu Dia ya. Dia ternyata manfaatnya kan luar biasa ya Bu Dia. Semoga nanti rencana-rencana Bu Dia dengan mencetak jadwal, dengan bersyukuri nikmat Tuhan, kemudian bisa melakukan dengan skala prioritas, kemudian Bu Dia juga menggali lagi ini adalah manfaatnya luar biasa. Semoga nanti semua rencana Bu Dia berjalan dengan lancar, PPP-nya lancar, CGP-nya lancar, dan nanti bisa melahirkan tunas muda anak-anak yang berpendidikan yang lebih baik, yang pendidikan yang berpihak kepada murid yang Budia ya. Baik Budia, ini kayaknya udah sore, saya mau ada acara, nanti bisa dilanjut kapan-kapan lagi ya. Terima kasih banyak ya. Iya Budia. Khususnya. Iya, bagaimana perasaannya? Senang Bu karena gak terasa dengan obrolan singkat ternyata oh iya saya bisa melakukan hal itu tanpa harus saya bimbang, saya bingung juga ya. Iya, Tetap semangat terima kasih. ya. Iya, iya. Alhamdulillah setelah saya memantau kegiatan coaching antara Bu Pur dengan Bu Dia, saya melihat kegiatan ini dapat berjalan lancar. Karena apa? Karena Bu Pur sudah bisa hadir dengan penuh. Bu Pur bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, juga bisa mendengarkan dan dengan seksama apa yang diutarakan oleh Bu Dia sehingga dapat berjalan lancar, sehingga Bu Dia mendapatkan solusi dengan sendirinya tanpa Bu Pur memberikan solusi. Akhirnya Bu Dia dapat mencari sendiri solusinya, dan solusi itu sangat hebat. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dari awal sampai pertemuan terakhir. Begitu. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Selamat siang Bu Dia. Siang Bu Pur. Bu Dia nanti sepertinya mau melakukan coaching. Iya Bu, hari ini tadi saya kan di WA sama Bu karena ada masalah, mungkin saya mau melakukan coaching sama Bu. Oh, mau melakukan coaching. Kemudian nanti ketika melakukan coaching dengan Bu sudah dipersiapkan apa yang perlu dilakukan supaya melakukan coaching dengan baik? Sudah Bu. Ya, diantaranya saya mempersiapkan untuk bisa hadir dengan penuh ketika saya melakukan coaching. Kemudian yang kedua, saya bisa melakukan coaching dengan baik. Dan yang ketiga, mungkin saya akan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan pertanyaan yang berbobot nanti Bu Dia apa yang dipersiapkan untuk itu? Untuk mempersiapkan, sebenarnya kita kembali lagi sih Bu, dengan jawaban dari coachnya nanti, baru kita arahkan untuk membentuk pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali lebih dalam lagi apa yang ingin dituju oleh coach kita tersebut. Oh begitu, si coach ya. Sudah, semoga Bu Dia nanti sukses ya melakukan coaching dengan Bu Maya. Sukses, semoga nanti lancar. Ya. Selamat menjalankan coaching. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Dia. Selamat siang Bu. Maaf jadi Bu, maaf loh kalau ini lama. Dia juga tidak terlalu lama karena suasananya juga mendukung, jadi tidak terasa. Ini kira-kira kayaknya mau ambil obrolan ini kayaknya. Tidak ya. Gini, saya ingin menggulirkan kegiatan yang sudah terlaksana berdampingannya bulan. Dan kebetulan saya kan jadi itu saya kan sudah persiapan saya sudah matang, saya sudah siap. Ternyata tiba-tiba teman saya yang mau peserta dari pendampingan itu dari
guru itu izin sakit dan tidak bisa hadir karena memang harus bed rest kehamilannya yang bermasalah. Jadi beliaunya guru yang harus hadir itu memang tidak bisa, walaupun sebentar saja di sekolah tidak bisa. Nah itu saya ini mau saya ganti dengan siapa, atau bisa paling murid atau dari komite atau siapa itu lain, saya masalah dengan dia itu. Jadi masalah ibu itu karena pendampingan ya Bu ya, sudah dipersiapkan dengan teman-teman, ternyata ada teman yang sakit sehingga tidak bisa itu saat nanti pendampingan seperti itu yang masalahnya. Kalau boleh tahu Bu, kira-kira memang jumlah guru itu ada berapa sebenarnya? Di sekolah saya itu tadinya 4, kebetulan itu pertama yang PNS itu konsil. Kami bertiga guru semua kan, dan saya itu saat ini sebagai PLT ya, menggantikan dari kepala saya yang konsil. Kami sudah siap, kita bertiga nanti kita sambil membantu atau masyarakat atau dari guru seperti dari wali murid. Tapi ternyata tadi teman saya itu sakit gitu. Jadi jumlahnya hanya kita berdua. Jadi berkurang ya Bu ya, makanya itu akhirnya setelah di mana itu terjadi ya Bu ya. Kira-kira karena ada teman ibu kan yang sakit, nanti kira-kira menurut ibu apa yang akan ibu lakukan agar kegiatan yang akan dilakukan itu masih berjalan walaupun teman ibu itu sakit seperti itu Bu, kira-kira apa? Ini yang saya rencanakan seperti ini Bu. Dan saya itu punya anak-anak, punya berdosen seperti ini. Kan saya itu menambah peserta dari wali murid untuk ikut hadir, dan saya akan juga menghadiri ke komite yang kebetulan komite saya ini adalah PLT dari kepala desa yang saat ini sudah tidak aktif lagi karena sebentar lagi ada pencalonan demokratis itu ya. Jadi nanti insya Allah saya akan memanggil itu memanggil wali murid itu gitu. Jadi ibu mau untuk mensiasati karena teman ibu tidak hadir, ibu mau melakukan pemanggilan sama wali murid atau komite. Kira-kira dari manggil wali murid atau komite bagi ibu yang kira-kira berpeluang besar bisa membantu ibu itu yang mana, komite atau wali murid? Untuk keduanya kebetulan sudah saya hubungi Bu, untuk yang secara lisan untuk wali murid ketika mengantarkan anak itu sudah saya jawil pun besok itu ada kegiatan pendampingan untuk saya. Kebetulan pelatih tidak bisa hadir, apakah Bunda bisa menggantikan pelatih? Terus dari beliaunya wali murid itu bilang begini, Bu, saya kalau tinggal mendengarkan insya Allah saya bisa, tapi kalau saya untuk memberikan kepada teman-teman yang lain, misalnya share untuk teman-teman yang lain apa yang hasil saya tidak bisa, karena mungkin saya yang maklum karena memang SDM-nya kan tidak sarjana ataupun tidak sampai juga hanya SMP. Jadi kalau saya sendiri, insya Allah saya lebih senang Bu ikut dilibatkan di kegiatan Bu Maya sebagai CGP, dan ada istilahnya prakarsa perubahan untuk visi misi untuk yang difokuskan kepada anak-anak untuk lebih merdeka belajar seperti itu. Tadi kan yang seperti itu ini adalah wali murid, sebenarnya seperti itu wali murid takut kalau mungkin cuma hanya mendengarkan bisa, tapi kalau untuk hal lain itu ya benar. Terus kalau untuk komite kira-kira apa yang dilakukan? Saya sudah kan saya sudah punya karena kami satu kepengurusan ya, jadi kami punya WA. Nah sudah lewat WA sudah saya hubungi Pak Haji, besok saya tugas sudah individu yang harus dihadiri, kan ada 5 peserta. Dan kebetulan dari teman saya Pak itu ada yang sakit, Bang Guru, apakah Bapak bisa hadir untuk besok itu? Nah, beliau menjawab, insya Allah Bu, kalau tidak ada kegiatan yang bersamaan yang harus saya tangani di balai desa, seperti itu.
Jadi keduanya sudah ini semua ya Bu, ini Ibu sudah aktif loh Bu, sudah mau mensiasati apa sih yang bisa dilakukan kalau walaupun teman nggak bisa hadir. Kira-kira dari Ibu menghubungi wali murid dan menghubungi komite, kira-kira menurut Ibu dari dua hal tersebut mana yang lebih berpeluang antara komite atau wali murid untuk bisa membantu kegiatan itu berhasil? Untuk ini saya lebih condong ke wali murid saja karena beliau juga nanti akan melihat langsung di sekolahan, mungkin setelah mengajar nanti bisa walaupun putra dari anaknya juga walah hadir tapi bisa hadir karena memang beliau setiap hari hadir ke sekolah untuk menjemput dan mengantar seperti itu kan tidak harus keluarkan dulu. Tapi kalau untuk Pak Komite ini mungkin beliaunya harus meninggalkan tugas dari besar. Jadi menurut Ibu yang lebih berpeluang untuk bisa membantu proses kegiatan itu berhasil itu adalah wali murid ya Bu. Tapi ada wali murid ketakutan tadi. Gimana cara Ibu biar wali murid tersebut itu tidak mengalami ketakutan untuk membantu Ibu? Apa yang Ibu lakukan? Oh ya, kebetulan nanti kan saya tidak hanya satu wali murid saja, kan ada dua nanti kita cari yang istilahnya itu kalau di masyarakat itu dia sebagai pengurus PKK misalnya kan mau sedikitnya kan sudah biasa berinteraksi dengan teman-teman ataupun dengan anggota. Jadi walaupun SDM-nya SMA lah gitu, tapi beliau kalau sudah setiap hari berinteraksi dengan orang banyak bisa menyampaikan, oh ini loh tadi kemarin rapat pendampingan dengan Bu Umaya hasilnya seperti ini. Jadi kita tidak boleh menuntut anak-anak kita itu harus pulang dengan tulisan, harus pembelajaran itu harus selalu menghasilkan tulisan di buku, karena ternyata pembelajarannya tuh sudah merdeka belajar menurut minat anak. Jadi setelah ada ilmu-ilmu seperti itu, ada pun materi yang saya sampaikan nanti lebih ke minat belajar anak, kebebasan kepada anak untuk memilih, menggali potensinya sesuai dengan karakter masing-masing, sesuai dengan potensi anak masing-masing. Jadi orang tua lebih tahu, jadi di sekolah itu tidak difokuskan, apalagi di TK tidak difokuskan harus anak tuh pulang membawa tulisan. Minimal seperti itu. Jadi nanti orang tua akan merasa, oh jadi belajar di TK itu belajar sambil bermain seraya belajar, tidak hanya seperti lain, beda lagi dengan di SD ataupun di sekolah yang tingkatan yang selanjutnya. Di TK itu murni anak ada belajarnya lewat bermain. Nah kalau tidak di sosialisasi seperti ini, orang tua tahunya itu pokoknya anak pulang membawa oleh-oleh berupa tulisan gitu. Dari apa yang Pak Ibu katakan, Ibu paparkan, Ibu sudah melakukan hal yang bagus itu Bu. Solusi yang terbaik yaitu memanggil wali murid. Kira-kira murid seperti itu. Nanti hasilnya menurut Ibu bagaimana dalam kegiatan itu nanti? Setelah Ibu memanggil wali murid, mereka bisa menggantikan posisi teman Ibu yang sakit. Kira-kira nanti hasilnya bagaimana untuk kegiatan itu? Nah, prediksi saya hasilnya tentunya akan lebih baik daripada tidak mengundang wali murid hanya dengan peserta 2 guru. Karena apa? Nanti juga apa yang saya paparkan, materi saya akan tersampaikan langsung kepada orang yang bersangkutan, yaitu wali dari murid tersebut. Terus dari wali murid itu sendiri juga merasa bangga dilibatkan dalam kegiatan seperti ini, karena mereka merasa oke lah, ternyata kegiatan bermaya yang setiap hari sering nggak mungkin CGB itu apa lah, ternyata beliaunya tahu persis, oh ini loh yang menilai pengajar proteknya seperti ini. Setelah ada di forum, oh beliau tahu lah, setidaknya nanti setelah kegiatan saya ini bisa sharing kepada wali murid yang lain, ataupun ketika penjemputan ataupun ketika menunggu
waktu mengantar bahkan bisa kemarin saya harus seperti ini pun hasilnya, jadi nanti kita itu tidak selalu ngoyak-ngoyak dulu tadi kegiatannya apa ya, tidak selalu menanyakan seperti itu. Ternyata tidak selamanya belajar di TK itu menghasilkan ataupun harus sehari itu juga menulis atau pegang pensil dan pegang krayon. Ternyata lewat media-media, alat-alat apa itu fosfat ataupun materi-materi alam, media-media alam itu juga untuk belajar alam. Jadi tidak semata-mata harus lewat tulisan ataupun gambar. Jadi langkah-langkah tapi sudah bisa ya Bu mengatasi kekacauan yang mungkin Ibu bayangkan ada kegiatan Ibu. Terus kira-kira kenapa kok masih bingung apa yang dirasakan kok masih seperti itu, padahal sudah melakukan hal-hal seperti itu. Tadinya itu saya itu bingungnya begini, nanti itu setelah saya mau antara wali murid ataupun Pak Komite itu yang lebih diprioritaskan yang mana, lebih apa cukup kami saja gitu, tidak merepotkan beliau-beliau. Itu bingungnya saya itu di situ, atau yang paling berat atau Pak Komite atau cukup kita berdua dengan PP. Tadi dari keputusannya Ibu akan memanggil siapa, meminta bantuan siapa, ke wali murid atau cukup dari pihak sekolah sendiri. Setelah kita seperti ini, saya seperti ini karena saya sudah lebih enak ke wali murid, saya tak memilih ke wali murid saja yang hadir 2 orang, nanti kita memaksakan 2 orang yang berubah dan seperti itu. Berarti kegiatan Ibu sudah bisa berjalan ya Bu ya, dengan cara memanggil wali murid. Kira-kira maksud Bunda belajar tidak Bu? Sudahlah, ini sudah dapat solusinya. Saya sudah mantap karena dia kan sudah yang melaksanakan sudah kalau dia kan memang di tempatnya banyak pesertanya ya. Nah, terus kebetulan saya pesertanya sedikit tapi saya sudah dapat solusi. Alhamdulillah, insya Allah nanti mantap untuk melakukan pendampingan itu, tinggal saya mempersiapkan materinya dulu. Bu, mohon maaf nih Bu, karena waktu sudah menunjukkan jam segini, saya juga masih banyak kegiatan, mohon maaf. Terima kasih tadi tidak merepotkan. Semoga apa Bu, semoga sukses, kegiatannya bisa berjalan dengan baik, sukses. Amin. Tetap semangat ya Bu ya. Demikian coaching yang telah dilakukan oleh Bu Diah selaku coach kepada coach yaitu Bunda Umayyah. Dan dari coaching yang telah dilakukan oleh Bu Diah, alhamdulillah tadi Bu Diah sudah berusaha menggali potensi kekuatan yang ada pada coach yaitu Bu Umayyah. Bu Umayyah ada permasalahan yaitu terkait pendampingan, belum ada pesertanya, belum mencukupi, tetapi dari penggalian permasalahan dengan menggali dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang berbobot, ternyata Bu Diah bisa menggiring Bu Umayyah, bisa memacu Bu Umayyah untuk Bu Umayyah bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Tadi Bu Diah sudah menyimak secara aktif, sudah hadir secara penuh untuk menyimak apapun yang diungkapkan oleh Bunda Umayyah dan didapatkan solusi. Pendampingan akan dibantu oleh orang tua. Nah, ini merupakan solusi yang tepat dan didapatkan oleh Bunda Umayyah. Demikian Bu Diah, coaching yang sudah dilakukan dengan baik. Terima kasih, semoga memberikan motivasi untuk kedepannya ya Bu Diah. Terima kasih. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu Diah. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Saya dengar Ibu nanti mau melakukan coaching dengan Bu Pur ya? Iya, saya akan melakukan coaching dengan Bu Pur hari ini. Kira-kira dalam melakukan coaching, apa sih yang sudah Ibu persiapkan?
Saya sudah mempersiapkan untuk coaching hari ini, yaitu dengan hadir dengan penuh, melakukan coaching dengan baik, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, untuk melakukan memberi pertanyaan yang berbobot, kira-kira apa yang sudah dipersiapkan? Ya, saya akan mendengarkan dengan aktif dan akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga akan menemukan solusi yang terbaik. Semoga nanti coaching yang akan Ibu lakukan berjalan dengan lancar, sukses, dan bisa menemukan solusi yang terbaik. Amin. Semangat ya Bu. Harus tetap semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Hai, kelihatannya kok ada sesuatu yang dipikir ya. Kok tadi tak lihat itu kok cemberut, terus seperti tidak seperti loyo begitu. Kurang gairah, ada apa? Iya nih Bu, saya udah 3 harian ini sakit, batuk, terus juga pusing, terus juga apa ya, saya sering nggak bisa tidur nyenyak Bu. Gelisah begitu setiap hari dalam akhir-akhir ini. Oh gitu ya. Ayo coba kita sharing, kita ngomong. Mungkin nanti ada lebih fresh gitu ya. Iya. Ya. Tapi saya mau tanya kira-kira nanti setelah kita ketemu seperti ini, apa yang diinginkan di akhir penjara-penjara? Saya ingin apa ya Bu, ini pikiran saya kan baru tahu, jadi saya terus terang ini baru banyak kerjaan, jadi saya pengen apa ya, sedikit meringankan beban saya, apa yang saya pikirkan, pengen sharing sama Bu. Kita kan sama-sama wanita Bu ya, jadi saya pengen bagaimana bisa saya menempatkan diri sebagai ibu rumah tangga yang baik, sebagai ibu yang baik, sebagai ibu yang baik, dan juga pekerjaan dinas juga lancar gitu. Masih ada yang disampaikan lagi selain itu? Terutama kesehatan Bu, saya sedang kurang enak badan ini Bu, karena banyaknya kegiatan. Setelah ada kejadian seperti ini, ada yang dirasakan seperti ini, langkah-langkah apa yang ingin Ibu capai untuk meringankan atau menyelesaikan yang masalah yang Ibu rasakan saat ini? Ya, kebetulan ini kan sedang banyak kegiatan dinas, ada program CGP juga, ada saya tetap harus ngajar di sekolahan, kemudian saya juga diamanahi untuk mengkoordinir lomba-lomba di sekolah begitu. Jadi terus terang pusing, tapi saya pengen melakukannya semua Bu. Dengan banyaknya kegiatan yang jalankan ataupun Ibu laksanakan, semuanya inginnya kan tercapai semua ya, di sekolahan, lomba-lomba. Apakah hal seperti ini juga sudah syukur sampaikan ataupun sharing ke teman-teman atau minta bantuan pada teman-teman sesekolahan atau teman yang mungkin dekat dengan Syukur? Untuk sejauh ini memang kadang juga saya sudah bekerja sama dengan teman-teman, tapi karena kembali lagi teman-teman itu semuanya ada pekerjaan sendiri-sendiri Bu, mereka juga sedang ada kegiatan masing-masing, jadi saya itu mau jawil, mau ngajak, mau minta tolong itu sungkan, jadinya saya tetap harus bekerja dulu sendiri, terus nanti sambil melihat situasi teman-teman yang sudah agak longgar, saya baru enak untuk minta tolong, tapi kan sejauh ini teman-teman baru pada sibuk begitu. Jadi sampai saat ini belum ada langkah untuk bekerjasama atau minta tolong kepada teman sejawat ya, teman sesekolahan seperti itu ya. Terus langkah selanjutnya untuk menyelesaikan hal ini apa yang ditempuh? Karena saya juga pengennya kegiatan sekolah juga berjalan, saya juga pengen jaga kesehatan, jadi saya mungkin begini Bu, saya mau ngatur sama kepala sekolahnya untuk bagaimana caranya biar kepala sekolah yang mengkomunikasikan untuk kegiatan ini, jadi jangan hanya dibebankan kepada saya, tetapi juga
juga ada tanggung jawab teman-teman yang lain, kami bisa berkomunikasi lebih lagi meskipun kami semua punya pekerjaan tambahan yang memang kami punya pekerjaan sendiri-sendiri, tetapi saya pengennya kepala sekolah itu memfasilitasi atau mengkomunikasikan bersama begitu. Jadi tidak saya sendiri yang minta tolong ke teman-teman supaya kan kesannya saya nggak enak gitu. Jadi saya pengennya kepala sekolah ya mengumpulkan melalui rapat kan begitu. Nah, Jadi belum ada apa itu pihak ke sana yang betul menginginkan teman yang mengkonsultasikan kepada kepala sekolah itu. Nah, terus apakah tidak dilaksanakan untuk mendekati atau masuk kepada beberapa kepala sekolah sendiri itu kan lebih efisien seperti itu? ya karena kan Bapak Kepala Sekolah kebetulan mengatakan beliau masih ada di sekolah ini yang kebetulan ada banyak kegiatan juga, jadi kami tetap dari itu. Tapi mungkin saya bisa untuk mengatasi ini supaya tidak berkelanjutan. Saya pengen nanti segera telepon Pak Kepala Sekolah, jadi untuk segera mengadakan rapat untuk bisa mendiskusikan tentang agenda-agenda sekolahan yang sekiranya bisa dibagi. Apa begitu ya? Kalau Bupor menginginkan hal yang seperti itu kan lebih baik ya. Jadi nanti Bupor juga harus pakai tes, beban yang berat bisa dibagi dengan teman, tidak hanya itu karena memang tujuan di sekolah kan bersama-sama untuk memajukan memajukan sekolah bersama-sama dengan guru yang lain, karena kalau sendiri tidak bisa. Itu alasan Bupor untuk ngatur ke Bapak Kepala Sekolah itu sudah betul. Jadi terang selanjutnya rencana apa yang kedepannya setelah kejadian seperti ini supaya Bupor juga kondisinya fit, mengajar di rumah juga, mengajar di sekolah juga tetap eksis, di rumah sebagai ibu umi atau madrasah pula ya, tetap terlaksana. Apa yang akan tempuh? Ya, untuk sejauh ini sebetulnya itu tadi kalau sampai di rumah itu kan jadi 2 lebih ya, karena nunggu absen. Pokoknya saya kalau di rumah pengennya ya bisa nganter anak-anak madrasah juga, karena waktu saya dengan anak-anak kan tinggal setelah saya dari kantor itu mulai sore madrasah saya bisa mendampingi anak-anak, jadi anak-anak tetap ada sosok saya gitu untuk mendampingi mereka belajar sampai dengan malam, sampai mereka istirahat, jadi ada saya di samping mereka. Kemudian untuk langkah di sekolah yaitu tadi saya akan coba berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk fasilitasi supaya diskusi dengan teman-teman bagi pekerjaan yang bisa dilakukan bersama meskipun semuanya memang ada kegiatan yang lain. Untuk di sekolahan sudah ada rencana nanti saling berbagi tugas demi kemajuan bersama. Terus apakah di rumah juga tidak ada kerjasama misalnya dengan sewu dengan suami, apa yang juga Bupor semua dari mulai dapur mulai depan sampai belakang itu harus Bupor semua gitu? Kalau di rumah, alhamdulillah itu di rumah kan masih ada ibu saya, masih ada bapak saya. Nah, itu alhamdulillah terbantu sekali. Kami kalau di rumah itu sudah ada pembagian kegiatan Bu sebetulnya. Cuman saya kadang itu nurani seorang ibu kayaknya kok waktu di sekolahan itu lebih banyak daripada di rumah. Di rumah hanya mulai sore sampai pagi itu sudah anak-anak sudah saya tinggal lagi bekerja. Itu yang kadang buat saya sedih. Jadi suami juga sudah membantu, orang tua sudah membantu untuk meringankan beban Bupor, tapi karena memang pekerjaan yang bersamaan ya, apalagi kita sebagai saat ini sebagai DPP ya, yang semuanya harus cepat, semuanya harus sat-set ya. Iya. Dari perbincangan kita saat ini sudah ada solusinya, sudah ada yang bisa ditemukan untuk Bupor kedepannya seperti apa.
ya tentu saja karena tadi ya terlalu banyak pikiran di kepala, ternyata saya itu tidak boleh mikir sendiri. Jadi saya harus berpikir realistis juga kalau saya tidak bisa bekerja sendiri. Jadi saya harus menggunakan ego untuk ego terhadap teman-teman, tapi saya juga harus memikirkan kesehatan saya juga, memikirkan waktu keluarga juga. Jadi saya tadi harus komunikasi dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan, bagaimanapun kegiatan rekan-rekan ada semua, tapi tetap saya harus berkomunikasi dengan teman-teman di sekolah. Sesampainya di rumah juga saya harus bekerja sama dengan orang di rumah, memberikan memberikan pengertian kepada anak-anak juga bahwa kehadiran saya yang tidak bisa sepenuhnya di rumah, tapi ketika di rumah itu yang terbaik untuk anak-anak, saya akan maksimalkan. Bagaimana setelah sharing dengan Maya saat ini, apa-apa yang ada unek-uneknya sudah yang dirasakan sudah lega atau masih ada yang perlu dibantu dibicarakan lagi? Ini Bu, kiat-kiat supaya gimana ya Bu, supaya tetap strong untuk sehat. Saya itu kalau malam udah habis bisa itu terus langsung capek gitu Bu. Dan memang intinya kita sesibuk apapun kita tetap harus beristirahat. Kiat apa yang untuk menjaga kesehatan ini yang harus dilakukan? Kalau sejauh ini kan hanya yang penting tidur, istirahat gitu ya. Cuma mungkin capeknya itu lebih ke pikiran. Jadi nanti selanjutnya saya akan mengelola lagi pikiran saya lebih seru lagi, jangan dijadikan beban. Terus juga saya bisa terjaga kesehatan dengan makan teratur. Alhamdulillah, berarti hari ini dengan kita bertemu, Ibu sudah dapat solusinya sehingga beban pikiran dapat sedikit berkurang. Oh, terima kasih ya Bu. Saya udah lega, udah lebih fresh aja. Terima kasih atas waktunya meluangkan sore hari ini. Bisa kita sambung lagi ya. Saya mau pamit dulu. Silakan untuk melakukan yang lain. Terima kasih ya Bu. Sehat selalu. Coaching yang dilakukan oleh Hukum dengan syukur. Tadi coaching yang dilakukan oleh Hukum sudah bagus sekali, sudah bisa menggali lebih dalam lagi dari Bubur sehingga Bubur bisa menemukan solusi terbaik. Ibu juga sudah bisa hadir dengan foto, kemudian bisa menjadi coaching yang baik dan juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Semoga ilmu yang didapat itu bisa dilakukan untuk anak-anak muda sehingga bisa membawa dampak yang baik untuk pendidikan. Sukses selalu, Bubur. Semangat. Terus juga.